negara-negara berkembang tahun 2020, berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang, kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Nah itu. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi, harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak, tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi, dan pasti kita dapat, kita yakin. Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang adalah nasionalisme, mencintai kepada tanah air, mencintai pada produk dalam negeri, harus mulai sekarang. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import. Nah itu sudah melatih diri yang kurang baik gitu. Sekarang harus betul-betul apa yang kurang baik tadi itu merupakan produk dalam negeri, harus kita beli, kita gunakan. Dari awal Indonesia merdeka hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 7 orang presiden. Mulai dari Presiden Soekarno sebagai presiden pertama dengan dijuluki Bapak Proklamator, Soeharto dengan julukan Bapak Pembangunan, B.J. Habibie dijuluki Bapak Teknologi, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dijuluki dengan Bapak Pluralisme, Megawati dijuluki Ibu Wong Cilik, sekaligus adalah presiden wanita pertama Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono dijuluki Bapak Pertahanan, dan Joko Widodo ada yang menyebutnya dengan julukan Bapak Infrastruktur. Dari presiden yang pernah menjabat di Indonesia dengan kelebihan masing-masing, presiden terbaik dari presiden-presiden hebat tersebut, versi pegawai jalanan adalah Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Kita boleh setuju ataupun berbeda pendapat dalam keyakinan tersebut, karena setiap orang pasti akan memiliki perbedaan pendapat dan sudut pandang. Janganlah dengan perbedaan pendapat tersebut membuat kita menjadi berseteru, karena dengan perbedaan dapat membuat kita menjadi bersatu. Berikut ini adalah alasan mengapa Soeharto menjadi presiden terbaik versi pegawai jalanan. Sebelum naiknya Soeharto, Soekarno yang sempat berseteru dengan Malaysia memutuskan untuk keluar dari anggota PBB sejak tanggal 1 Januari tahun 1965. Akibatnya Indonesia pada masa ini menjadi terisolasi dari dunia internasional atau terkucil secara diplomatik. Presiden Soekarno menetapkan sebagai negara berdikari atau berdiri di bawah kaki sendiri. Berdikari menegaskan pendirian Indonesia untuk tidak bergabung pada negara lain. Namun berdikari terlalu berat untuk diwujudkan. Akibatnya harga bahan pangan naik dan nilai rupiah merosot. Biaya pemerintah untuk proyek politik mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces atau GANEVO pada tahun 1963 dan Conference of the Emerging Forces atau CONEVO pada tahun 1965 membengkak. Besarnya defisit anggaran belanja pemerintah pada tahun 1961 sampai dengan 1965 meningkat dari 29,7% pada tahun 1961 menjadi 63,4% pada tahun 1965. Sejak tahun 1961, situasi moneter yang semakin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi atau hiperinflasi. Pendapatan per kapita Indonesia turun secara signifikan antara tahun 1962 sampai dengan 1963. Pada tahun 1965, tingkat peredaran uang naik hingga 161%, sementara inflasi mencapai 592%. Bantuan asing berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana dari International Monetary Fund atau IMF. Investasi juga merosot tajam dan Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan di forum internasional.
Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret tahun 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno atau Nawaksara ditolak MPRS. Kemudian Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan atau Keamanan. Pada tanggal 1 Juni tahun 1968, mulai dikenal istilah Orde Baru. Susunan kabinet yang diumumkan pada tanggal 10 Juni tahun 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan, Rencana Pembangunan 5 tahun. Kabinet Pembangunan merupakan kombinasi antara tenaga-tenaga ahli dari lingkungan universitas dan ABRI. Tugas pokok dari kabinet ini adalah melakukan stabilitas politik, pemilihan umum, pengembalian ketertiban dan keamanan, penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara, dan stabilitas ekonomi. Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru Soeharto bisa dibagi dalam 3 periode. Setiap periode dikenali dengan kebijakan-kebijakan spesifiknya yang ditujukan untuk konteks ekonomi spesifik. Pertama, pemulihan ekonomi rentang tahun 1966 sampai dengan 1973. Kedua, pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi pemerintah yang semakin kuat rentang tahun 1974 sampai dengan 1982. Ketiga, pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi rentang waktu 1983 sampai dengan 1996. Langkah pertama pemulihan ekonomi adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan International Monetary Fund atau IMF, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan Bank Dunia dalam pertengahan akhir tahun 1960-an. Ini memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara Barat dan Jepang masuk Indonesia. Permusuhan dengan Malaysia atau politik konfrontasi Soekarno juga dihentikan. Langkah kedua adalah memerangi hiperinflasi. Soeharto mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi, sebagian besar dididik di Amerika Serikat, untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi. Rencana pemulihan ekonomi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan. Ketiga tahapan tersebut diwujudkan dalam beberapa langkah, seperti penghentian hiperinflasi, penjadwalan utang luar negeri, dan membuka penanaman modal asing. Setelah investasi asing dibuka, langkah selanjutnya adalah mencari bantuan luar negeri. Namun karena beban neraca pembayaran utang luar negeri yang diwariskan dari Orde Lama, membuat Indonesia sulit mendapatkan kreditur. Indonesia tidak mampu membayar cicilan ataupun bunga utang luar negeri. Bank Indonesia saat itu juga terang-terangan tidak mampu membayar letters of credit, serta terpaksa menunda pembayaran kredit perdagangan luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia tidak berkualifikasi cukup untuk mendapat bantuan kredit luar negeri. Solusinya kemudian Soeharto mengirimkan delegasi ke berbagai negara kreditor untuk membahas moratorium utang luar negeri. Tempat tujuannya adalah London dan Paris Club, kelompok informal kreditur di pentas internasional. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya mereka menyetujui adanya moratorium bagi Indonesia. Forum juga sepakat membentuk Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pinjaman ke Indonesia. Sejak IGGI dibentuk, Indonesia mendapat pinjaman sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Uang tersebut kemudian digunakan untuk memperbaiki perekonomian dan melakukan pembangunan. Soeharto juga mulai melakukan program keluarga berencana agar membatasi jumlah penduduk pada tahun 1969. Soeharto melakukannya dengan hati-hati karena masalah ini tidaklah mudah. Semua dilakukan untuk mengendalikan angka kelahiran dan mengurangi angka kematian pada bayi dan anak, sehingga meningkatnya taraf kesejahteraan sebagai hasil kemajuan pembangunan dan pelayanan kesehatan. Moto yang sebelumnya banyak anak banyak rezeki mulai berganti dengan moto keluarga kecil bahagia dengan cukup 2 anak saja. Tidak hanya menggarap program dari desa ke desa dan kelom pencapir, Soeharto yang waktu itu menjadi panglima tertinggi ABRI juga mencanangkan program ABRI masuk desa pada tahun 1978. Artinya saat itu ABRI harus menyatu dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun di pedesaan dan membantu meningkatkan kesejahteraannya. Personel ABRI diberdayakan untuk melakukan pembangunan di desa-desa, mulai dari irigasi, jembatan, dan lain sebagainya, yang intinya untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana yang betul-betul menyentuh langsung kepentingan dan perbaikan kehidupan masyarakat di